Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Afwan ya, ada kesalahan teknis di lapangan tadi. Nah, kita ulangi lagi chatnya. Nah, ya bagian anak-anaknya Ustazah yang udah join ke link Zoom-nya, maka isi chatnya dengan nama Ananda di koma keterangan kehadiran. Jadi, misalnya Faiza Afifa, koma hadir, begitu. Ya Nak, supaya Ustazah tahu anak-anaknya Ustazah hadir semua. Nah, bagi anak-anaknya Ustazah yang lain yang udah connect ke Zoom-nya, itu tolong dalam keadaan fokus untuk menerima pembelajaran. Tidak ada di situ main-main dengan adiknya atau lagi chattingan sama yang lain-lain. Jangan ya. Ustazah nampak loh. Oke. Dah, kita mulai ya, Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ketika Ustazah menyampaikan materi, baik Ananda yang lain silahkan di mute semua audionya supaya Ustazah cuma suara Ustazah aja yang kedengaran. Ya, Nak? Oke. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Oke, nampak itu ada pembelajaran hari ini tentang jaringan. Nampak, Nak, yang Ustazah share? Nampak kan? Nampak, terbaca kan? Oke, kita mulai ya. Jadi minggu lalu Ustazah sudah menjelaskan kepada anak-anaknya Ustazah tentang terakhir kali kita belajar tentang jaringan gabus. Ya kan? Jaringan gabus. Dan juga udah sampai juga ke organ-organ tumbuhan, yaitu akar, anatomi akar juga udah. Tapi batang belum. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita ulangi dulu yang organ tumbuhan, karena kan pembelajaran kita yang ke minggu lalu Ustazah sampaikan, kita bahas jaringan-jaringan dulu, sesudah jaringan baru organ, sesudah organ baru proses pengangkutan pada tumbuhan. Ya kan, Nak? Nah, jadi kita bahas dulu organnya. Jadi kita skip dulu yang proses pengangkutan pada tumbuhan, kita bahas yang organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan ada berapa? Coba anaknya Ustazah Zia Samsiah. Ada berapa organ pada tumbuhan, Nah, secara garis besar? Ada berapa? Zia? Ada berapa? Berapa, Nak? Organ pada tumbuhan ada berapa? Ayo. Pokoknya nanti kalau misalnya Ustazah tanya anak-anaknya Ustazah, itu nanti kalau bisa jawab sebagai poin plus di kuis atau di nilai harian. Itu ada nilai plus kalau Ustazah tanya-tanya, ya. Coba yang lain dulu. Agina masih mikir kayaknya. Sarafina. Ayo. Ada berapa organ pada tumbuhan secara garis besar, Nak? Ada berapa? Berapa? 3. Akar, daun, dan batang. Yang lain yang lebih lengkap. Oke, siapa tuh? Nama? Siapa? Agina, bagus ya. Jadi jaringan pada organ tumbuhan itu ada 5 tempat yang pada garis besarnya. Ada dari awal ada akar. Pada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. 6 ya. Akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Agina, Ustazah catat ya. Oke, yang lain anak-anaknya Ustazah disimak karena kuisnya mendadak-dadak ini. Kita bahas satu-satu. Lihat PPT yang udah Ustazah bagikan di situ. Pertama, organ pada tumbuhan ada organ akar. Akar, kita bahas akar dulu.
Bagaimana sifat-sifat akar? Pada buku kalian halaman 37 bisa dilihat, dibilang di situ, akar merupakan organ tumbuhan yang masuk ke dalam tanah. Jadi kalau ada istilah akar berarti dia mengikuti arah gravitasi menuju pusat bumi. Itu makanya akar merupakan organ tumbuhan yang masuk ke dalam tanah. Ada enggak akar itu yang tumbuh ke atas? Ada enggak, Nak? Apa? 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 Ya iya, akar apa? Itu ke bawah, nah cuman bedanya dia nggak tumbuh di tanah tapi melalui udara. Nggak ada. Kalau akar anggrek dia itu tumbuh ke bawah, tetapi dia media tumbuhnya lewat udara karena dia tidak tumbuh lewat tanah dan tidak tumbuh di air. Dia tanaman dengan akar udara, tapi arah tumbuh akarnya ke bawah bukan ke atas. Paham? Akar apa? Siapa itu lagi? Akar beringin. Akar beringin tumbuh kemana? Ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Semua akar itu mengikuti gerak geotropisme namanya. Makanya di sini lihat di PPT yang udah Ustazah bagikan. Akar, sifat-sifat akar. Yang pertama, tumbuh ke bawah atau mengikuti gaya geotropisme menuju pusat bumi, menuju arah gravitasi bumi. Makanya dia tumbuhnya ke bawah. Nah, kemudian sifat-sifat akar yang berikutnya, dia tidak berwarna hijau. Ada yang berwarna hijau di awal, tetapi ketika dia menuju yang lebih kompleks lagi atau dia lebih, maksudnya lebih tumbuh menuju pertumbuhan secara dewasa atau secara diferensial, maka dia tidak berwarna hijau biasanya. Kemudian yang ketiga, akar itu dekat ujung akarnya pasti ada rambut akar. Gunanya apa rambut akar? Sebagai pelebaran ketika dia akan menyerap air dan garam mineral. Karena fungsi akar tadi untuk apa? Menyerap air dan garam mineral untuk mengangkutnya menuju daun sebagai bahan untuk fotosintesis. Sifat akar yang berikutnya adalah ujung akar punya zona pertumbuhan yang dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra. Jelas ya, dia setiap ujung-ujung akar dia pasti dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra namanya. Kenapa harus dilindungi kaliptra, Ustazah? Karena akar itu kan fungsinya untuk menembus tanah ya nak. Dia menembus tanah untuk mencari air dan garam mineral. Dia perlu ujung atau tudung akar supaya jaringan yang ada setelah tudung akar itu tidak rusak atau tidak hancur seperti itu. Jadi gunanya tudung akar seperti itu untuk melindungi. Yang pertama untuk melindungi, yang kedua adalah dia sebagai pelumas atau melumasi tanah supaya bisa mengangkut air dan garam mineral lebih dalam lagi, seperti itu. Itu dia sifat-sifat akar. Kalau di buku kalian dibilang di situ, akar berkembang dari meristem di ujung akar yang tertutup oleh tudung akar atau kaliptra. Udah kita bahas tadi ya. Tudung akar berasal dari bagian meristem apikal yang disebut dengan kaliptrogen. Kaliptrogen itu nak dia jaringan termasuk jaringan meristem, tetapi dia letak jaringan meristemnya itu ada di tudung akar. Di sini dia. Sini nampak gambarnya, ini kan tudung akar atau kaliptra. Nah, tudung akar atau kaliptra itu, nah kaliptrogen itu ada di sini setelah tudung akar atau kaliptra itu di meristem apikal. Kemudian pembelahan meristem apikal akan membentuk zona-zona. Nah, akan membentuk zona-zona. Di buku kalian halaman 37 di situ ada 3 zona akar. Yang pertama dari paling bawah, dari paling ujung disebut dengan zona pembelahan sel. Nampak? Nah, kemudian setelah zona pembelahan ada zona pemanjangan. Setelah zona pemanjangan ada zona pendewasaan. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau pada zona pembelahan di situ terletak meristem apikal dan tudung akar. Kenapa disebut zona pembelahan? Karena di sinilah yang aktif membelah.
di zona pembelahan. Nampak? Jadi kalau akar itu makin besar atau makin panjang itu adalah aktivitas dan benar. Siapa tadi yang jawab itu? Siapa yang jawab? Sofi, benar ya. Benar ya. Jadi kalau kalau tudung akar itu makin panjang, kemudian dia makin besar atau dia makin kokoh atau makin menuju tanah atau menuju makin panjang lah seperti itu adalah aktivitas dari zona pembelahan pada akar, pada ujung akar. Makanya itu waktu kita pertama kali bahas tentang jaringan, jaringan yang pertama kali kita bahas jaringan apa nak? Jaringan meristem atau jaringan yang aktif membelah. Nah, jaringan meristem itu ada di mana? Ada di ujung-ujung. Nah, termasuk apa? Termasuk ujung akar. Ujung akar atau meristem apikal pada ujung akar itu letaknya dekat dengan kaliptra atau dekat dengan tudung akar. Tuh. Selanjutnya ada zona pemanjangan. Nah, zona pemanjangan itu sel-sel akar itu berubahlah dia menjadi bentuk yang lebih permanen lagi. Misalnya kayak di buku kalian di situ ada nanti kesilem, kemudian ada floem, kemudian ada parenkim dan juga sklerenkim. Itu untuk jaringan pengangkut nantinya. Kemudian ada jaringan pendewasaan. Nah, jaringan pendewasaan ini nanti di situ udah ada yang lebih kompleks lagi, misalnya kayak silinder pusat atau perisikel dan juga endodermis ada di situ. Begitu. Udah lebih dewasa dia, udah lebih kompleks, udah lebih kokoh begitu. Tetapi kalau nanti ditanya pada ujung akar, pada bagian akar, pada organ akar, jaringan atau pada zona mana akar itu bisa tumbuh memanjang. Apa yang zona mana yang menyebabkan akar itu tumbuh memanjang, akar itu makin panjang, makin besar, makin kokoh. Nah, aktivitas dari mana? Aktivitas dari zona pembelahan pada meristem apikal pada akar. Ya. Lanjut, itu dia sifat-sifat akar. Nah, fungsi akar banyak sekali. Nah, kita bahas satu-satu ya. Fungsi akar sangat banyak. Di sini Ustazah cuma cantumkan 4, tetapi banyak lagi fungsi akar. Karena akar itu juga banyak macamnya. Contohnya kayak yang udah disebutkan anak-anaknya Ustazah tadi, ada akar pada anggrek. Beda nggak akar pada anggrek sama akar pada teratai? Beda, jelas beda. Akar pada anggrek itu disebut nanti ada macamnya, ada akar udara namanya. Kalau akar pada teratai disebut dengan akar air, karena dia media tanamnya ada di air seperti itu. Kita lihat fungsinya. Yang pertama, fungsi dari akar secara umum adalah tempat melekatnya tumbuhan. Kalau nggak ada akarnya, bisa nggak tegak tumbuhan, nak? Nggak bisa. Makanya itu akar itu diibaratkan pengetahuan seseorang sebenarnya. Jadi kalau misalnya akarnya nggak kuat atau pengetahuannya nol atau ilmunya nggak ada, pasti dia nggak akan bisa kokoh. Apapun itu dia akan terombang-ambing seperti itu karena dia tidak punya pendirian atau tidak punya yang mengkokohkannya, tidak punya ilmunya. Nah, itu dia tempat melekatnya tumbuhan. Yang kedua, fungsi dari akar adalah dia menyerap mineral tanah. Jelas ya, nak? Yang diserap mineral tanah, bukan tanahnya. Ada kemarin itu yang bilang, Ustazah, berarti akar itu menyerap tanah. Bukan, nak. Akar itu yang diserap mineral tanahnya, mineral tanah. Tanah itu mengandung banyak mineral, begitu. Yang ketiga, fungsi dari akar adalah tempat cadangan makanan. Tempat cadangan makanan pada akar contohnya apa? Coba sebutkan contoh tumbuhan yang fungsi akarnya adalah sebagai tempat cadangan makanan. Anaknya Ustazah Aprita. Coba sebutkan contoh tanaman atau contoh tumbuhan yang fungsi akarnya sebagai tempat cadangan makanan. Sebutkan 3. Ya, tempat cadangan makanan. Yang fungsi akarnya tempat cadangan makanan. Banyak. Ubi. Habis itu wortel. Habis itu jangan searching ya.
Satu lagi. Siapa tuh yang jawab kentang? Najiha. Ulangi, satu orang aja ulangi. Sebutkan namanya, ulangi supaya Ustazah kasih nilai. 3 ya. Deva, coba Deva Najla. Deva Najla. Tapi Aprita nggak bisa. Oh ya udah Aprita. Diam. Tenang. Aprita, coba Aprita. Nggak boleh lah sama lagi yang lain. Banyak. Yang lain. Ustazah hitung sampai 5 dari 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Aprita. Nggak tahu. Oke, Deva Najla. Cepet nak. Bengkuang. Kentang. Ubi jalar. Oke, Deva Najla ya. Ya. Udah. Yang keempat, dengarkan, yang keempat, fungsi akar adalah sebagai tempat alat pernapasan. Contohnya adalah tanaman bakau. Makanya itu tanaman bakau akarnya kayak menunjang, itu sebenarnya bukan akar tunjang ya nak, tapi akar nafas namanya. Akar nafas karena fungsi si akar bakau itu termasuk akar nafas, akarnya sebagai alat pernapasannya begitu. Tanaman bakau. Itu dia untuk fungsi-fungsi akar. Banyak lagi fungsi-fungsi akar, tidak hanya itu. Bisa Anda cari di buku-buku yang lain. Fungsi-fungsi akar itu sangat banyak ya. Nanti ada untuk fungsinya tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk lingkungannya juga banyak fungsi akar itu. Nah, itu fungsi akar. Yang ketiga adalah morfologi akar. Nah, kita sebelum bahas tentang morfologi akar, kita bahas dulu tentang anatominya. Anatomi dari luar ke dalam. Lihat buku kalian halaman 37, di situ ada anatomi struktur akar berturut-turut dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam ada 4 organ atau ada 4 jaringan. Coba sebutkan anaknya Ustazah Najiha. Mana dia? Udah hilang. Najiha. Ada 4 jaringan pada anatomi akar. Nah, apa saja? Coba sebutkan dari luar ke dalam ya, jangan terbalik-balik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang lain. Aprita, sebutkan. Nggak dengar Ustazana yang kuat. Epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat. Benar ya? Kita bahas satu-satu. Lihat, padahal di buku ada loh. Kok nggak bisa jawab? Ya, nggak kan Ustazah bilang nggak disalahin. Oh alah. Yuk kita bahas satu-satu yuk. Epidermis. Tengok epidermis. Nanti kalau Ustazah tanya yang lebih sulit nggak bisa jawab, tengok ya Ustazah minuskan ya. Masih ingat kan? Khasnya Ustazah meminuskan. Ayo. Kita lihat satu-satu ya. Epidermis. Epidermis akar itu tersusun dari selapis sel yang rapat. Hanya selapis sel. Lihat anatomi akar di sini di PPT yang Ustazah bagikan, itu ada gambar epidermis. Nengok, ini epidermis, cuman satu lapis jaringan, satu lapis sel, dikelilingi oleh satu lapis sel dan dia rapat atau tidak ada ruang antar sel pada jaringan epidermisnya. Kemudian dinding selnya tipis dan bersifat semi permeable. Masih ingat maksudnya bersifat semi permeable? Semi permeable, apa maksud dari sifat semi permeable? Waktu kita bahas sel udah Ustazah jelaskan. Ustazah tanya dulu anaknya Ustazah ya, yang lain.
Dwi Delvina. Dwi Delvina, nak. Iya, coba sebutkan apa maksud dari sifat semi permeable. Apa? Kuat. Oke, hampir tepat, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan jaringan tumbuhan ya. Nah, tapi bisa lah. Jadi sifat semi permeable itu waktu kita belajar sel, Ustaz sudah menjelaskan. Jadi ketika selnya bersifat semi permeable, maka dia hanya bisa dilewati oleh beberapa bahan saja, atau dia menyeleksi bahan-bahan yang masuk ke dirinya. Jadi tidak boleh asal masuk, namanya aja membran semi permeable. Memiliki sifat semi permeable itu sama dengan selective permeable ya. Maksudnya adalah dia menyeleksi zat-zat apa saja yang boleh masuk ke dalam akar. Paham? Makanya itu sel dari epidermisnya itu rapat dan hanya selapis. Sudah? Itu dia epidermis. Kemudian adanya sel-sel epidermis, lihat bukunya halaman 37, adanya sel-sel epidermis di belakang titik tumbuh akar dapat menyebabkan permukaan akar menjadi lebih luas, sehingga penyerapan zat menjadi lebih efisien. Itu tentang epidermisnya. Nah, yang kedua adalah korteks. Korteks itu tersusun dari banyak lapisan sel, tetapi banyak lapisan selnya dia itu tidak berdinding tebal tetapi berdinding tipis, dan juga banyak ruang antar sel di dalam jaringan korteks. Bisa dilihat di anatomi akar, gambar anatomi akar yang udah Ustazah bagikan di situ, nampak ini dia korteks. Korteksnya bentuknya tidak beraturan dan dia banyak lapisnya, tetapi dia tidak rapat, tidak serapat dari epidermis tadi. Kenapa tidak rapat? Karena di sekelilingnya atau di antara satu sel dengan sel yang lain memiliki ruang antar sel. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah dia sebagai tempat penyimpan cadangan makanan atau tempat penimbun jaringan yang menimbun cadangan makanan. Contohnya adalah parenkim, kolenkim, sklerenkim, seperti itu. Itu dia lapisan korteks. Menuju paling dalam lagi kita ketemu sama lapisan yang ketiga, yaitu endodermis. Nah, lapisan endodermis itu terdiri dari satu lapis sel, dia rapat, kemudian dinding selnya mengalami penebalan gabus. Penebalan gabus atau pita Kaspari itu nanti kita bahas di proses pengangkutan air pada akar nanti selanjutnya, tapi kita bahas dulu organnya. Nah, dia pita Kaspari inilah nanti yang akan menjadi pintu masuk air ke dalam akar. Jadi dia tidak asal masuk aja, ada lewat nanti namanya jaringan pita Kaspari atau penebalan gabus pada endodermis. Dia itu hanya bisa dilewati melalui jaringan yang namanya pita Kaspari. Tidak bisa asal masuk ke dalam si sel atau korteks atau jaringan paling pusat dari si akar, begitu. Itu dia endodermis. Yang keempat adalah silinder pusat atau stele. Silinder pusat itu ada 3 bagian di situ, tapi di beberapa buku ada 4 sebenarnya, tapi 3 aja itu sudah mewakili keseluruhan akar pada umumnya. Ada perisikl atau perikambium. Nah, perisikl atau perikambium ini adalah lapisan terluar pada stele. Dia dapat tumbuh menjadi cabang akar nanti. Adakah rambut akar? Nah, ada juga cabang akar. Nah, cabang akar itu adalah keluaran dari si perisikl. Kalau si rambut akar itu adalah diferensiasi nanti dari jaringan epidermis. Kalau si cabang akar itu adalah keluaran dari si perisikl, begitu. Yang kedua ada berkas vaskuler. Berkas vaskuler pada akar ada 2, ada silem, ada floem. Silemnya hampir sama dengan yang batang, floemnya juga hampir sama yang batang. Empulur, yang terakhir adalah empulur. Empulur itu adalah jaringan parenkim yang terdapat di antara berkas vaskuler atau berkas pengangkut pada stele. Itu dia, kita lihat ya nak stelenya, ini dia stelenya. Kelihatan, ini stele pada akar. Nah,
Nampak? Ini dia endodermis. Ini satu lapis, nampak? Endodermis. Kemudian masuk ke bagian ke dalam, kita akan ketemu sama xilem primer, ini yang seperti gambar bintang. Kemudian ada xilem sekunder. Kemudian kita akan ketemu sama phloem primer, ada yang di tepi dari si xilem, kemudian ada phloem sekunder. Kemudian menuju paling dalam, kita akan ketemu sama perisikel. Begitu. Nah, tadi saya sampaikan perisikel itu akan mengeluarkan cabang akar. Nah, cabang akar itu keluaran dari perisikel. Mana cabang akarnya? Nah, ini cabang akar. Nih, yang merupakan tonjolan ini merupakan cabang akar. Dia keluaran dari perisikel. Kalau tadi rambut-rambut akar, dia adalah keluaran dari si jaringan epidermis. Paham? Oke, kita lanjut ke batang. Karena kita kemarin udah bahas akar dikotil dan monokotil, kita lanjut ke batang. Nah, sebelum kita lanjut ke batang, Ustazah mau tanya dulu, batang itu kan terdiri dari kambium. Nah, terdiri dari kambium. Kemudian di berita atau di buku-buku, kalau yang suka baca buku ensiklopedia atau yang suka baca buku-buku biologi atau yang suka baca buku-buku yang lain lah, pasti ada kayak istilah lingkaran tahun. Lingkaran tahun itu adalah fungsinya kita bisa mengetahui umur pohon itu dari lingkaran tahunnya. Itu adalah aktivitas dari jaringan apa pada batang. Coba sebutkan anaknya Ustazah. Salwa Salsabil. Ayo nak. Jadi, Ustazah ulangi, jadi ada istilahnya yang namanya lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun itu merupakan istilah yang bisa kita ketahui ketika kita ingin mengetahui umur dari si pohon. Umur dari si pohon bisa dilihat dari lingkaran tahunnya atau pada batangnya. Itu merupakan aktivitas jaringan apa pada batang? Jaringan apa? Jaringan apa nak? Jaringan apa Salwa Salsabil yang kuat suaranya? Jaringan apa? Getah kayu apa? Kambium, benar ya, kambium. Jadi lingkaran tahun pada batang itu merupakan aktivitas dari kambiumnya atau pada kambium pohon. Jadi nanti kambium pohon itu akan membentuk lingkaran tahun. Maka dari situlah bisa dilihat umur pohon itu ada yang sampai 1000 tahun. Kalau nanti Anda masih penasaran tentang istilah lingkaran tahun, bisa di searching di HP-nya masing-masing. Itu ada istilah lingkaran tahun. Itu merupakan aktivitas dari si kambium. Jadi kambium itu nanti kan pohon itu awalnya dia kecil, kemudian membesar. Ketika dia meninggi, sesudah dia meninggi dia akan melebar. Nah, ketika dia melebar, pohon itu akan ketika dia sudah menjadi pohon besar, dari situlah bisa tahu berapa umurnya dengan cara kita melihat lingkaran tahun. Lingkaran tahun itu adalah aktivitas dari si kambium pada batang pohon. Makanya ada nanti umur pohon itu ada yang 1000 tahun, kemudian ada yang 1500 tahun. Itu dari aktivitas si kambiumnya. Aktivitas jaringan kambium pada batangnya, begitu. Oke, karena waktu kita sudah mau habis ya nak, sayang sekali, tetapi jangan menyurutkan semangat Ananda untuk belajar. Untuk kedepannya sebelum kita tutup, Ustazah ingatkan kepada Ananda sekalian supaya dibaca-baca dulu tentang batang dan daun supaya nanti Ustazah bisa cepat menjelaskannya. Dan Ustazah tinggal tanya ya. Jadi di awal ketika kita belajar Zoom nanti, Ustazah tanya dulu tuh tentang batang dan daun. Jadi dibikin di situ catatannya, besok atau minggu depan belajarnya adalah tentang batang dan daun, anatomi batang dan daun.
Sudah? Itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini. Ustazah sangat senang sekali anak-anaknya Ustazah pada fokus. Itu saja mungkin ya nak, karena waktu kita udah mau habis. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Silakan dibuka mic-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nak. Sini, Kak.